Kembali melanjutkan video yang pertama. Kalau pada video yang pertama itu kita sudah melakukan analisis bagaimana cara memasukkan data untuk dianalisis dengan menggunakan mini step atau menggunakan win step. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membaca data setelah dianalisis dengan menggunakan mini step ataupun menggunakan win step. Namun sebelum itu saya akan mencoba menjelaskan kalau tadi pada saat kita setelah melakukan setting data atau data setup, kemudian kita simpan. Nah, di situ kita menghasilkan file codingnya yang disimpan dalam bentuk TXT yang bisa kita buka dengan menggunakan Notepad. Nah, data codingnya itu kita lihat tadi kita berikan nama analisis pilihan ganda. Nah, ini hasil codingnya. Jadi ini bahasa codingnya. Ini sudah dibuatkan oleh software Ministep atau WinStep. Nah, ini. Nah, baik, kita lanjutkan bagaimana kita membaca hasil analisis dengan menggunakan WinStep atau MiniStep. Hasil analisis itu ada pada output tables atau output tabel. Ini kita klik. Nah, yang pertama bisa kita lihat misalnya pada tabel 1, variabel atau right maps. Kita buka. Kita klik, jadi di output tabel, kita cari tabel nomor 1, variabel atau right maps, kita klik. Nah, ini hasilnya. Nah, right maps atau tabel 1 ini merupakan peta skala logit yang membandingkan antara person dengan item. Nah, person itu maksudnya adalah siswa yang mengerjakan soal, sedangkan item itu adalah butir-butir soal yang dikerjakan. Pada teori tes klasik, seringkali kita menjumpai istilah daya beda ataupun tingkat kesukaran soal. Nah, daya beda itu maksudnya adalah sebuah angka atau indeks yang dihasilkan dari sebuah analisis pada teori tes klasik. Di situ apakah mampu membedakan antara si pinter dengan yang kurang mampu dalam belajar. Nah, oleh karena itu di sini dengan menggunakan menggunakan analisis RAS ini kita akan memperoleh informasi jauh lebih lengkap. Sehingga tingkat kesukaran soal itu kita harus bicara secara fair. Kalau di sana dihasilkan sebuah difficulty index atau tingkat kesukaran soal dengan menggunakan hasil satu angka saja dan itu berlaku untuk seluruh siswa yang mengerjakan, maka di sini dengan item maps dan person map itu jelas sekali terlihat. Jadi ini menggunakan skala logit yang diperoleh dari hasil analisis. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah person map, ya. Di sebelah kiri adalah person map. Yang paling atas ini, yang berarti skala logitnya paling besar atau paling tinggi, itu ada person nomor 3. Itu artinya dia siswa itu paling banyak bisa mengerjakan soal, ya. Sedangkan semakin ke bawah itu berarti kemampuan mengerjakan soalnya semakin sedikit, artinya semakin sedikit soal yang mampu dia selesaikan. Nah, dalam hal ini berarti siswa nomor 3 ini dia paling banyak menyelesaikan soal-soal yang tadi dianalisis. Sedangkan yang paling sedikit mampu mengerjakan soal itu berarti siswa nomor 4, 7, 10, 12, dan 14. Nah, sebaliknya di sebelah kanan itu adalah skala logit untuk setiap butir soal. Nah, semakin tinggi
skala logiknya atau semakin besar skala logiknya, soal itu berarti semakin susah untuk dikerjakan. Nah, kita lihat di sini berarti yang paling susah dikerjakan adalah soal nomor 2. Dan sebaliknya, soal yang paling susah, paling mudah untuk dikerjakan dalam ini adalah soal nomor 9. Dan kita bisa melihat dengan jelas di sini, soal nomor 2 itu tidak ada yang mampu mengerjakan. Artinya semua peserta tidak mampu menjawab soal nomor 2. Ini paling sulit ya. Demikian pula soal nomor 7. Soal nomor 7 juga tidak ada seorang siswa pun yang mampu menjawab dengan benar. Tetapi dengan probabilitas kita bisa tahu sama-sama tidak ada yang mampu mengerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 7, tetapi tingkat kesulitannya lebih tinggi soal nomor 2. Nah, dalam hal ini terlihat dari nilai logik yang dimiliki, di mana soal nomor 2 nilai logiknya lebih besar dibandingkan dengan soal nomor 7. Nah, kemudian berikutnya soal nomor 1, nomor 3, nomor 8 ini soal yang lebih mudah dibandingkan nomor 2 maupun nomor 7. Tetapi kalau kita lihat ternyata di sini berdasarkan probabilitas ini juga belum mampu dikerjakan oleh seluruh siswa. Nah, ini nomor 3 ini hampir mampu ya. Ini hampir mampu mengerjakan soal nomor 1, nomor 3 dan nomor 8. Nah, teman-teman, inilah kelebihan dari analisis dengan menggunakan RAS ya, atau RAS analisis. Kita lihat misalnya siswa nomor 8 dan nomor 9 ya. Siswa nomor 8 dan nomor 9 itu dia tidak mampu mengerjakan soal nomor 2, nomor 7, 1, 3, 8, 10, 5 dan 6. Tetapi dia mampu menyelesaikan soal nomor 4 dan nomor 9. Ya, sebaliknya tadi siswa nomor 3 dia mampu menyelesaikan soal nomor 10, nomor 5, dan soal nomor 6. Nah, artinya apa? Sebuah soal atau sebuah butir soal dengan menggunakan analisis RAS itu akan ketahuan bahwa dia atau soal itu mungkin dianggap susah bagi siswa tertentu, tetapi mungkin dianggap mudah bagi siswa yang lain. Nah, kemudian di sini soal yang paling mudah itu adalah soal nomor 9. Namun demikian, sekalipun dia paling mudah, hanya mampu dijawab dengan benar oleh siswa nomor 2, nomor 6, nomor 11, nomor 8, nomor 9, kemudian juga nomor 3, ini mampu menjawab soal nomor 9. Sementara, sekalipun soal nomor 9 ini adalah soal yang paling mudah, tetapi tetap tidak mampu dijawab dengan benar oleh siswa nomor 1, nomor 5, 13, 15, 4, 7, 10, 12, dan 14. Nah, inilah peta skala logik dengan person dan item map. Nah, inilah kelebihan dengan menggunakan analisis RAS yang kita bisa konfirmasi juga dengan menggunakan nilai yang real yang nanti akan diperlihatkan pada tabel-tabel yang lain. Berapakah nilai logik dari setiap person atau setiap siswa dan nilai logik dari setiap item atau butir soal. Nah, demikian cara membaca tabel output untuk right map atau person dan item map. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.